Anda menyaksikan News Update, saya Valerina Daniel. Polri bersiap untuk mengamankan Pilkada serentak 2017 mendatang. Sebanyak 43.000 pasukan Brigade Mobil Brimob akan disebar di 101 titik wilayah di Indonesia. Wakapolri Komjen Pol Syafruddin memantau langsung kesiapan pasukan pengamanan Pilkada di Mako Brimob Kelapa II, Depok, Jawa Barat. Kesiapan para pasukan dinilai sudah cukup untuk mengamankan pesta demokrasi pada 2017 mendatang. Saat ini Brimob memiliki 43.000 pasukan di seluruh Indonesia. Pasukan terbesar yang dimiliki Polri. Seluruh pasukan Brimob akan disebar di 101 titik wilayah pilkada di seluruh Indonesia. Saat apel pengamanan, Wakapolri didampingi Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Muhammad Iriawan dan Kakor Brimob Polri Irjen Pol Murad Ismail. Ya, kita sudah mengantisipasi berbagai hal dari seluruh aspek tentunya untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat untuk tidak terpancing atau masuk dalam kondisi tersebut. Ya. Karena keutuhan itu lebih penting daripada hal-hal yang parsial. Polda Metro Jaya telah melakukan prosedur tetap pengamanan selama tahapan pilkada serentak berjalan. Polisi juga mengedepankan prinsip netralitas demi keamanan pilkada serentak 2017. Polda Metro Jaya berkoordinasi dengan KPUD DKI dan Badan Pengawas Pemilu terkait pengamanan pilkada di wilayah Jakarta. Polisi akan menangani apabila terjadi pelanggaran atau tindak pidana umum selama proses tahapan pilkada, sedangkan Bawaslu akan turun tangan apabila terjadi tindak pidana pemilu. Sebanyak 20 hingga 30 personel polisi juga akan dikerahkan untuk mengawal masing-masing calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Menyinggung soal netralitas, itu bukan hanya kepolisian, Pak. Semua penyelenggara pemilu, KPU, Panwas, dan polisi itu harus netral. Karena netral menjadi modal utama kita. Kalau kita jadi wasit, kalau nggak netral itu kan nggak enak. Jadi memang modal utamanya harus netral. Sekali lagi, pihak kepolisian tidak memikirkan siapa yang menang dalam pilkada ini. Tapi yang dipikirkan adalah bagaimana kondisi keamanan di Jakarta atau di tempat-tempat pemilu bisa berjalan dengan bagus. Modalnya satu, netralitas. Kalau kita tidak netral, itu menjadi peluang tidak terjadinya ketertiban. Pasangan calon kepala daerah DKI yang akan berkampanye melalui media sosial wajib mendaftarkan alamat media sosialnya di KPUD DKI paling lambat akhir bulan ini. Waktu tersebut merupakan tahapan dimulainya kampanye calon kepala daerah di DKI Jakarta. Pasangan calon harus menghormati norma-norma selama berkampanye melalui media sosial. Tidak ada persyaratan khusus untuk kampanye di media sosial, namun konten dari media sosial dilarang berisi black campaign dan dilarang menghina pasangan calon lainnya. Untuk itu, alamat media sosial yang terdaftar akan diawasi langsung oleh penyelenggara pemilu selama tahapan kampanye berlangsung. Kalau nanti calon akan menggunakan media sosial sebagai media kampanye, maka mereka harus mendaftarkan ke KPU paling lambat 1 hari sebelum pelaksanaan kampanye. Nah, kampanye kita mulai tanggal 28 Oktober, jadi paling lambat nanti tanggal 27 Oktober sudah harus mendaftar. Dukungan P3 pada pemilihan gubernur DKI terbelah. Pasangan bakal calon Agus Harimurti Yudhoyono, Silviana Murni terancam tidak memenuhi persyaratan dukungan parpol. Kepengurusan DPP Partai Persatuan Pembangunan menimbulkan polemik pada pemilihan gubernur DKI Jakarta. Terjadi dukungan ganda, yaitu dukungan dari Ketua Umum Jan Faridz dengan Sekjen Dimyati Natakusuma dan kubu Ketua Umum Rohmahur Muzi dengan Sekjen Arsul Sani. Kubu Jan Faridz Dimyati Natakusuma resmi menyatakan dukungan kepada pasangan bakal Cagup-Cawagup DKI Basuki Cahayapurnama, Jarod Saiful Hidayat. Jan Faridz mengaku sebagai pengurus yang sah atas putusan Mahkamah Agung. Jadi hak kami untuk mendukung siapapun itu ada di tangan
DPP P3 Muktamar Jakarta. Jadi berbeda, tapi itu hak daripada masing-masing. Kita saling menghormati. Jadi tidak ada masalah. Kalau tidak disahkan juga dengan Kemenkumham, tidak ada masalah. Yang perlu pasukan kita berdiri di belakang beliau untuk menjadi tim sukses daripada beliau. Sedangkan kubu Romahur Muzi Arsul Sani mendukung pasangan Agus Harimurti Yudhoyono dan Silviana Murni. Kubu Romahur Muzi Arsul Sani ini mengklaim sebagai pengurus yang sah terdaftar di Kemenkumham yang berhak mengusung calon pada Pilgub DKI. Persoalan dukungan partai dalam pilkada itu kan dibentuk berdasarkan aspirasi dari bawah. Nah untuk DKI ini ya tanpa tentu kita mengurangi rasa hormat kita kepada Pak Ahok ya, memang tidak ada ya konstituen, struktur, akar rumput kultural P3 yang memang mengusulkan kepada DPP untuk mengusung Pak Ahok. Kepengurusan ganda P3 ini berpotensi tidak lolos karena syarat dukungan pasangan Agus Silviana berkurang. Agus Silvi didukung Partai Demokrat 10 kursi, P3 10 kursi, PKB 6 kursi, dan PAN 2 kursi sehingga total kursi 28. Apabila dukungan P3 dinyatakan tidak memenuhi syarat, maka kursi parpol pendukung tinggal 18 kursi. Dukungan ini tidak memenuhi syarat karena syarat minimal adalah 22 kursi sebagai syarat dukungan. Yang terakhir tentu itu adalah permasalahan internal dan KSB tidak terlalu terganggu dengan masalah itu. Kita tetap fokus pada strategi untuk kemenangan Agus Silvi. Sedangkan untuk Ahok Jarot, dukungan P3 tidak berpengaruh karena tanpa dukungan partai berlambang Ka'bah ini, Ahok Jarot sudah didukung parpol yang memiliki 52 kursi di DPR. Kalau masalah itu urusan internal dari masing-masing partai politik, kami tidak akan masuk ke sana. Yang kita anukan kan bukan partainya, tapi orang-orangnya yang penting, pendukungnya yang penting, kan gitu kan? Ya, itu yang kita butuhkan. Sedangkan untuk masalah internal, kami tidak ikut-ikut. Kita nggak tahu, nggak paham. Itu di luar kewenangan kami. Lolos tidaknya pasangan Agus Silviana ini akan ditentukan oleh KPU DKI Jakarta tanggal 24 Oktober nanti. Apapun keputusan KPU DKI terkait masalah dukungan kepengurusan ganda P3 ini akan berpotensi digugat oleh pihak yang dirugikan melalui pengajuan sengketa ke Bawaslu DKI. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli masih mendalami persoalan dualisme kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan. Dualisme kepengurusan P3 mengakibatkan dukungan ganda pada Pilgub DKI Jakarta. Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli ketika hadir di Balai Kota DKI Jakarta menegaskan pihaknya masih mendalami secara cermat persoalan kepengurusan ganda Partai Persatuan Pembangunan. Pernyataan Yasona tersebut menanggapi terjadinya dukungan ganda kubu Jan Faridz yang mendukung Basuki Cahayapurnama, Jarod Saiful Hidayat, dan kubu Romahur Muzi yang mendukung Agus Yudhoyono, Silviana Murni. Pemirsa, Sandiaga Uno memberikan materi pendidikan pengelolaan keuangan kepada warga Jatimulya, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Dalam kesempatan itu, Sandi mengajarkan tata kelola pengaturan permodalan usaha. Calon Wakil Gubernur Sandiaga Uno menekankan pentingnya peran wanita dalam mengelola keuangan lebih baik dalam hal pengaturan permodalan usaha. Sandi juga berbagi pengalaman sebagai pengusaha kepada warga yang hadir. Terkait kenaikan bahan pokok di masyarakat, Sandi meminta warga menyikapinya dengan sikap disiplin mengatur keuangan. Pasangan Cagup Anies Baswedan itu berpesan kepada masyarakat untuk cerdas dalam menentukan pilihan untuk berinvestasi. Kalau untuk jadi kita selain daripada permodalan yang diinginkan oleh ibu, karena begitu mata pencariannya stagnan, sementara biaya meningkat, mereka membutuhkan modal. Selain modal, mereka juga membutuhkan pendampingan dan pelatihan. Ada tadi Ibu Sundari yang bisnisnya berkembang, tapi jumlah uang atau tunai terasa kurang terus. Jadi di sini kita hadirkan pelatihan keuangan untuk mereka bisa mengelola keuangan.